Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, jika kita berbicara tentang sejarah Islam di Nusantara, banyak dari kita langsung teringat pada Wali Songo, 9 ulama besar yang memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Tanah Jawa. Tapi pernahkah kita bertanya, bagaimana Islam pertama kali sampai ke bumi Nusantara? Siapa yang pertama kali memperkenalkan ajaran tauhid ini kepada nenek moyang kita? Sejarah mencatat bahwa Islam bukanlah agama yang datang secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang berlangsung berabad-abad sebelum Wali Songo mulai berdakwah. Dari perjalanan para pedagang Muslim yang menembus ombak samudra, hingga para ulama yang meninggalkan tanah kelahirannya, demi menyebarkan cahaya Islam ke belahan dunia yang baru. Dari istana-istana kerajaan yang menerima Islam sebagai pedoman hidup, hingga masyarakat pesisir yang dengan sukarela mengadopsi ajaran tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Namun, ada satu hal yang menarik, yaitu Islam di Nusantara berkembang bukan melalui peperangan atau penaklukan, melainkan dengan cara yang lebih lembut, melalui perdagangan, dakwah, dan asimilasi budaya. Islam tidak hanya datang sebagai agama, tetapi juga membawa peradaban, nilai-nilai keadilan, serta ilmu pengetahuan yang akhirnya mengakar dalam jiwa masyarakat Nusantara. Jejak awal Islam ini bukan sekadar catatan sejarah, melainkan sebuah bukti bahwa hidayah Allah menyebar ke berbagai penjuru dunia dengan cara yang indah dan penuh hikmah. Lalu, sejak kapan Islam mulai masuk ke Nusantara? Siapa saja tokoh-tokoh awal yang menyebarkan dakwah Islam? Dan bagaimana Islam bisa diterima dengan begitu luas sebelum era Wali Songo? Mari kita telusuri lembaran sejarah yang sering terlupakan ini. Sebuah kisah yang tidak hanya mengungkap fakta, tetapi juga memperlihatkan bagaimana Islam menjadi bagian dari identitas Nusantara yang kita kenal hari ini. Jejak Islam pertama di Nusantara. Sahabat sekalian, mungkin banyak yang mengira bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13, ketika berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Namun faktanya, jejak Islam di wilayah kita sudah ada sejak abad ke-7, bahkan sezaman dengan masa awal dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Jazirah Arab. Bagaimana mungkin? Sejarah mencatat bahwa pada masa kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah, jalur perdagangan internasional sudah sangat berkembang. Para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat, India, telah menjelajahi jalur maritim yang menghubungkan Timur Tengah dengan Asia Tenggara dan Tiongkok. Salah satu jalur utama dalam perdagangan ini adalah jalur sutra maritim, yang melewati Selat Malaka, menjadikan wilayah Nusantara sebagai titik persinggahan strategis. Salah satu bukti tertulis yang menguatkan kehadiran Islam sejak abad ke-7 adalah catatan dari seorang sejarawan Tiongkok bernama Yi Jing. Dalam perjalanannya ke India sekitar tahun 675 Masehi, ia menyebut adanya komunitas Muslim di Sriwijaya, yang kini merupakan wilayah Sumatera bagian selatan. Hal ini mengindikasikan bahwa pada saat itu, Islam sudah dikenal di Nusantara, setidaknya di kalangan pedagang dan pelaut yang sering berinteraksi dengan para saudagar Muslim. Selain itu, ada pula bukti dari sumber Arab. Seorang penulis Muslim bernama Al-Mas'udi, abad ke-10, dalam karyanya Muruj ad-Dhahab, menyebut bahwa di wilayah yang kini kita kenal sebagai Indonesia, sudah ada masyarakat yang mengenal Islam dan memiliki hubungan dengan dunia Muslim. Namun jejak Islam di Nusantara tak hanya terekam dalam sumber tertulis. Bukti arkeologis juga memperkuat teori ini. Salah satu yang paling mencolok adalah makam-makam tua dengan nisan bertuliskan huruf Arab yang ditemukan di wilayah Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Barus yang dalam sumber Arab disebut sebagai Fansur, telah dikenal sejak lama sebagai pusat perdagangan kapur barus yang sangat dibutuhkan dalam dunia Islam, baik untuk pengobatan maupun untuk proses pemakaman.
Tak hanya di Sumatera, jejak Islam juga ditemukan di Jawa jauh sebelum era Wali Songo. Di daerah Gresik, Jawa Timur, terdapat makam seorang ulama perempuan bernama Fatimah binti Maimun yang bertanggal 1082 Masehi. Ini menunjukkan bahwa Islam sudah berkembang di Jawa pada abad ke-11, jauh sebelum Wali Songo berdakwah. Melihat semua bukti ini, jelas bahwa Islam tidak masuk ke Nusantara dalam satu gelombang besar, melainkan melalui proses bertahap yang berlangsung selama berabad-abad. Awalnya Islam dikenal oleh para pedagang dan kaum elit, sebelum akhirnya menyebar luas ke masyarakat melalui dakwah yang damai dan pendekatan budaya. Maka bisa kita simpulkan bahwa sebelum Islam berkembang menjadi agama mayoritas di Nusantara, ia lebih dulu hadir dalam bentuk komunitas-komunitas kecil yang tumbuh di pusat-pusat perdagangan dan pelabuhan. Dari sinilah Islam mulai berakar dan kemudian berkembang pesat pada masa kerajaan-kerajaan Islam awal. Inilah awal mula perjalanan Islam di Nusantara, sebuah kisah yang sering terlupakan, tetapi memiliki peran besar dalam membentuk sejarah bangsa kita. Kerajaan-kerajaan Islam awal di Nusantara. Sahabat sekalian, ketika Islam masuk ke Nusantara, pengaruhnya tidak hanya terbatas pada perdagangan dan kehidupan sosial, tetapi juga berdampak besar pada sistem pemerintahan. Hal ini terbukti dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam pertama di berbagai wilayah. Pertama, Kerajaan Perlak 840–1292 Masehi, kerajaan Islam pertama di Nusantara. Salah satu kerajaan Islam tertua yang tercatat dalam sejarah adalah Kerajaan Perlak, yang berdiri pada tahun 840 Masehi di Aceh. Nama Perlak berasal dari jenis kayu yang banyak ditemukan di wilayah tersebut. Perlak dikenal sebagai pusat perdagangan yang ramai, terutama dalam perdagangan rempah-rempah dan kayu cendana. Kedatangan para pedagang Muslim dari Arab dan Persia membawa pengaruh besar terhadap penduduk lokal. Raja pertama kerajaan ini, Sultan Alaidin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah, adalah seorang keturunan Arab yang menikah dengan perempuan lokal. Dari sinilah Islam mulai berkembang pesat di wilayah tersebut. Selama lebih dari 400 tahun, Perlak menjadi salah satu pusat keilmuan Islam, tempat berkembangnya ulama-ulama besar yang kelak berperan dalam penyebaran Islam ke berbagai daerah lain di Nusantara. Kedua, Kerajaan Samudra Pasai 1267–1521 Masehi, pusat keilmuan Islam. Setelah Perlak muncul Kerajaan Samudra Pasai yang didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1267 Masehi. Kerajaan ini sering disebut sebagai pusat keislaman pertama di Asia Tenggara karena memiliki hubungan erat dengan dunia Islam, terutama dengan Kesultanan Mamluk di Mesir dan Kesultanan Delhi di India. Samudra Pasai berkembang menjadi pusat perdagangan yang makmur. Pedagang dari Arab, Persia, India, dan Tiongkok datang ke kerajaan ini untuk berdagang emas, lada, dan kemenyan. Namun yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kerajaan ini menjadi pusat pendidikan Islam. Bahasa Arab dan Jawi mulai digunakan dalam administrasi kerajaan, dan hukum Islam diterapkan dalam pemerintahan. Bahkan, ada catatan dari penjelajah terkenal Ibnu Battuta, seorang cendekiawan dari Maroko yang singgah di Samudra Pasai pada abad ke-14. Ia mencatat bahwa Samudra Pasai adalah kerajaan Islam yang sangat maju, dengan para ulama yang memiliki pemahaman mendalam tentang Islam. Ketiga, Kerajaan Lamuri, jejak Islam di ujung barat Nusantara. Sebelum Samudra Pasai, ada satu kerajaan kecil yang sering disebut dalam literatur sejarah, yaitu Kerajaan Lamuri. Kerajaan ini terletak di Aceh, dan diperkirakan sudah ada sejak abad ke-9 atau ke-10. Lamuri kemudian menjadi bagian dari Samudra Pasai, dan ikut berperan dalam penyebaran Islam ke daerah-daerah lain di Sumatera dan Semenanjung Malaya. Keempat,
Jejak Islam di Jawa dari pedagang hingga penguasa. Selain Sumatera, Islam juga mulai masuk ke Pulau Jawa jauh sebelum era Wali Songo. Beberapa bukti sejarah menunjukkan bahwa pada abad ke-10 hingga ke-13, sudah ada komunitas Muslim yang cukup besar di pesisir utara Jawa. Di Gresik, terdapat makam seorang ulama besar yang diyakini sebagai salah satu penyebar Islam awal di Jawa, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau diperkirakan datang ke Nusantara pada akhir abad ke-13 atau awal abad ke-14, membawa ajaran Islam dengan pendekatan yang damai dan penuh hikmah. Selain di Jawa Timur, jejak Islam juga ditemukan di daerah Paseban, Trowulan, Mojokerto, yang merupakan pusat kerajaan Majapahit. Meskipun Majapahit bukan kerajaan Islam, ada bukti bahwa beberapa anggota keluarganya sudah memeluk Islam sebelum akhirnya kerajaan ini mengalami kemunduran. Dan kelima, Kerajaan Ternate dan Tidore, cahaya Islam di Timur Nusantara. Di wilayah Timur Nusantara, khususnya di Maluku, Islam mulai berkembang melalui jalur perdagangan rempah-rempah. Pada abad ke-14, pengaruh Islam semakin kuat di Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore. Kerajaan Ternate mulai menerima Islam setelah rajanya, Zainal Abidin, memeluk Islam dan menerapkan hukum syariah dalam pemerintahannya. Sementara itu, Tidore juga menjadi pusat penyebaran Islam yang penting di kawasan Maluku. Islam di Maluku berkembang melalui jalur dakwah para ulama yang datang dari Jawa dan Sumatera, yang membawa ajaran Islam ke Kepulauan Timur Nusantara. Dari jejak sejarah ini, kita bisa melihat bahwa Islam masuk ke Nusantara secara bertahap, melalui jalur perdagangan, perkawinan, dan dakwah para ulama. Jauh sebelum Wali Songo, Islam sudah berkembang di berbagai kerajaan, mulai dari Perlak, Samudera Pasai, Lamuri, hingga Ternate dan Tidore. Kerajaan-kerajaan ini berperan besar dalam menyebarkan Islam ke seluruh Nusantara, hingga akhirnya Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia. Kisah ini menunjukkan bahwa Islam bukan hanya sekadar agama yang datang dari luar, tetapi telah menjadi bagian dari identitas bangsa kita selama berabad-abad. Mengapa Islam mudah diterima? Sahabat sekalian, ada satu pertanyaan penting yang sering muncul. Mengapa Islam bisa begitu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara, bahkan hingga menjadi agama mayoritas di wilayah ini? Jawabannya tidak hanya satu, tetapi merupakan kombinasi dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Mari kita bahas lebih dalam. Pertama, dakwah melalui perdagangan yang jujur dan berkah. Sejak abad ke-7, Nusantara sudah menjadi pusat perdagangan internasional. Para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga membawa nilai-nilai Islam dalam transaksi mereka. Mereka dikenal sebagai pedagang yang jujur, amanah, dan tidak menipu, sehingga banyak penduduk lokal yang tertarik untuk mengenal agama yang mereka anut. Kejujuran dalam berdagang ini menjadi magnet utama bagi masyarakat Nusantara. Berbeda dengan sistem dagang sebelumnya yang sering diwarnai kecurangan dan monopoli, Islam menawarkan konsep keadilan dalam ekonomi, seperti larangan riba dan keharusan untuk berlaku adil dalam transaksi. Nilai-nilai ini perlahan membentuk kepercayaan masyarakat lokal terhadap Islam. Kedua, Islam datang dengan pendekatan damai, bukan paksaan. Tidak seperti penjajahan yang sering terjadi di berbagai belahan dunia, Islam masuk ke Nusantara dengan cara damai. Tidak ada peperangan besar yang memaksa masyarakat untuk masuk Islam. Sebaliknya, Islam berkembang secara alami melalui interaksi sosial dan pernikahan antara pedagang Muslim dengan penduduk lokal. Banyak bangsawan dan raja yang tertarik dengan Islam karena ajaran-ajarannya yang penuh keadilan dan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Mereka pun mulai mengadopsi Islam dan menjadikannya bagian dari sistem pemerintahan mereka, seperti yang terjadi di Kerajaan Perlak, Samudera Pasai, dan Demak.
Ketiga, ajaran Islam sejalan dengan nilai-nilai budaya lokal. Salah satu alasan utama mengapa Islam begitu cepat diterima adalah karena ajaran Islam tidak bertentangan dengan budaya lokal, tetapi justru menyempurnakannya. Misalnya sebelum Islam datang, masyarakat Nusantara sudah memiliki tradisi gotong royong dan kehidupan komunal yang kuat. Islam kemudian memperkuat nilai ini dengan konsep ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dalam Islam, di mana setiap Muslim diajarkan untuk saling membantu dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Selain itu, ajaran Islam tentang kesetaraan manusia di hadapan Allah sangat menarik bagi masyarakat Nusantara. Sebelumnya, sistem sosial di kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha sangat kaku, dengan kasta yang membedakan status seseorang. Islam mengajarkan bahwa tidak ada perbedaan antara orang kaya dan miskin, bangsawan dan rakyat jelata, kecuali dalam ketakwaan mereka. Hal ini membuat banyak masyarakat dari kalangan bawah tertarik masuk Islam. Keempat, pendidikan dan penyebaran Islam melalui pesantren. Sejak awal masuknya Islam, metode pendidikan Islam sudah diterapkan, terutama melalui pesantren. Ulama-ulama dari Timur Tengah dan Gujarat tidak hanya berdakwah di pasar dan istana, tetapi juga membangun pusat-pusat pendidikan Islam. Salah satu contohnya adalah pesantren di Gresik yang didirikan sebelum era Wali Songo. Di tempat ini, ajaran Islam diajarkan secara mendalam kepada para santri yang kemudian menyebarkan ilmu tersebut ke daerah lain. Sistem pendidikan pesantren ini memungkinkan penyebaran Islam yang lebih sistematis dan berkelanjutan, bukan hanya bergantung pada pedagang atau ulama yang datang dari luar. Dari sinilah lahir para da'i dan ulama lokal yang kemudian menjadi ujung tombak penyebaran Islam di Nusantara. Kelima, peran tokoh dan ulama besar yang karismatik. Islam juga cepat diterima karena hadirnya tokoh-tokoh besar yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat. Sebelum era Wali Songo, sudah ada ulama-ulama yang aktif berdakwah, seperti Syekh Maulana Malik Ibrahim di Jawa, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Aceh, dan Syekh Yusuf Al-Makassari di Sulawesi. Mereka tidak hanya mengajarkan Islam sebagai agama, tetapi juga sebagai solusi bagi kehidupan masyarakat. Mereka mendirikan lembaga pendidikan, memberikan solusi hukum berbasis syariah, dan membimbing para pemimpin lokal dalam mengelola kerajaan mereka dengan nilai-nilai Islam. Keberadaan ulama-ulama ini memberikan legitimasi bagi Islam dan membuat masyarakat lebih mudah menerima ajaran Islam sebagai bagian dari kehidupan mereka. Dan keenam, Islam menyediakan sistem hukum dan pemerintahan yang adil. Salah satu faktor penting lainnya adalah Islam menawarkan sistem hukum yang lebih adil dibandingkan dengan sistem hukum sebelumnya. Di era kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, hukum sering kali berpihak kepada kaum bangsawan, dan rakyat biasa sering mengalami ketidakadilan. Namun, Islam datang dengan konsep syariah yang menekankan keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Sistem ini menarik bagi para raja yang ingin memperkuat kekuasaan mereka dengan pemerintahan yang lebih stabil. Itulah mengapa banyak kerajaan Nusantara beralih ke sistem pemerintahan berbasis Islam, seperti Kesultanan Demak, Aceh, dan Ternate Tidore. Sahabat sekalian, dari semua faktor ini, kita bisa melihat bahwa Islam tidak menyebar di Nusantara secara instan, tetapi melalui proses panjang yang melibatkan perdagangan, pendidikan, interaksi sosial, serta peran ulama dan pemimpin lokal. Islam bukan hanya sekadar agama yang dianut oleh individu, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan budaya Nusantara. Itulah sebabnya hingga hari ini, Islam tetap menjadi agama mayoritas di Indonesia dan terus berkembang seiring dengan zaman. Sahabat Islamic Reminder yang dirahmati Allah, kisah masuknya Islam ke Nusantara sebelum Wali Songo adalah bukti bahwa Islam hadir dengan kelembutan, kebijaksanaan, dan akhlak yang mulia. Islam menyebar bukan dengan pedang,
tetapi dengan kejujuran dalam perdagangan, kasih sayang dalam pergaulan, serta ilmu yang membawa cahaya bagi kehidupan masyarakat. Hari ini kita adalah penerus dari perjalanan panjang itu. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita sudah memahami Islam dengan benar? Apakah kita sudah mengamalkan ajaran Islam sebagaimana para pendakwah terdahulu? Sejarah mengajarkan kita bahwa Islam tumbuh di Nusantara karena dakwah yang penuh hikmah. Maka, tugas kita bukan hanya mengagumi kisah ini, tetapi juga melanjutkan perjuangan mereka, menjaga keislaman kita dengan ilmu, akhlak, dan amal nyata. Sebab, agama ini akan terus tegak selama masih ada umat yang memperjuangkannya. Semoga video ini bermanfaat dan membuka wawasan kita. Jangan lupa untuk terus belajar, merenung dan mengamalkan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.